Selamat pagi rekan-rekan semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Septiani Ainurani dengan nomor NIM 877637717 dari Prodi PG PAUD UT Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pada presentasi kali ini, saya akan mengambil topik proses lahirnya Pancasila yang dimulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta hingga PPKI. Lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila dimulai dari titik pijak terbentuknya BPUPKI yang terjadi pada tanggal 29 April 1945. Pada hari itu diumumkan pula nama-nama ketua serta para anggotanya. Di sini ada Dr. Kanjeng Raden Tumanggung Rajiman Weddiodiningrat sebagai ketua, lalu ketua muda dipegang oleh Ichi Bangaseo Yoshio, seorang anggota luar biasa, dan Raden Panji Soeroso yang merangkap sebagai ketua. BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini membahas tentang dasar negara Indonesia Merdeka. 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Pertama ada Mr. Muhammad Yamin, mengusulkan beberapa konsep seperti unsur kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Yang kedua ada tokoh dari Profesor Supomo, mengemukakan pandangan tentang bagaimanakah dasar-dasar negara Indonesia Merdeka atau tentang paham kenegaraan. Yang ketiga ada tokoh dari Insinyur Soekarno, menyampaikan tentang usulan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Usulan Bapak Insinyur Soekarno inilah yang menjadi cikal bakal Pancasila. Sidang kedua BPUPKI terjadi pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang kedua ini membahas tentang rancangan undang-undang dan membentuk panitia 9. Setelah sidang pertama selesai, maka ada masa reses atau istirahat. Selama masa reses, dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan hasil sidang menjadi teks. Panitia 9 atau Piagam Jakarta, perumusan awal Pancasila, pembentukan dan anggota. Panitia 9 dibentuk pada masa reses BPUPKI sekitar pertengahan Juni 1945. Anggotanya sendiri berjumlah 9 orang, mewakili spektrum kebangsaan, Islam, dan golongan lainnya sehingga rumusan diupayakan bisa diterima oleh semua pihak. Piagam Jakarta sendiri terbentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun dokumen pra-ambang Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Maka selanjutnya adalah ada pada tahapan sidang PPKI. PPKI atau kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang sebagai pengganti BPUPKI atau Organisasi Persiapan Kemerdekaan. Sidang PPKI ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang inilah keputusan krusial diambil. Yang pertama ada tentang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan yang berisi dasar negara. Kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat Sementara atau KNIP dan keputusan lain terkait pemerintahan sementara. Selain itu, terjadi juga perubahan rumusan pada sila pertama. Dalam sidang PPKI di tanggal 18 Agustus 1945, frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya atau yang dikenal sebagai 7 kata ini dihapus dari pembukaan atau Undang-Undang Dasar. Dan rumusan sila pertama disederhanakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan utama penghapusan untuk mengutamakan persatuan nasional agar semua golongan agama dan non-agama di Indonesia merasa setara di hadapan dasar negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Nilai Pancasila dalam sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI mencerminkan nilai musyawarah, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang kemudian menjadi dasar Pancasila. Selanjutnya yaitu nilai yang tercermin dalam perumusan Piagam Jakarta adalah Piagam Jakarta mencerminkan nilai religius, toleransi, persatuan, dan keadilan, wujud nyata dari semangat Pancasila yang hidup dalam kompromi nasional. Yang terakhir yaitu ada nilai yang tercermin dalam sidang PPKI. Simpulan pada sidang PPKI ini adalah memperlihatkan nilai-nilai toleransi, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini membuktikan penerapan Pancasila secara nyata dalam tindakan. Refleksi pribadi saya tentang pelajaran yang dapat diambil dari proses lahiran Pancasila adalah semangat persatuan dan kesatuan dari para tokoh demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Meskipun terdapat banyak perbedaan pendapat, namun mereka tetap mengutamakan musyawarah dan tingginya rasa toleransi antar sesama.
Dan nilai itu agar tetap relevansi bagi generasi muda saat ini, kita harus tetap bersatu, menghargai perbedaan dan menolak ujaran kebencian di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Ketika dalam suatu organisasi juga, seperti di lingkungan sekolah, kampus, atau masyarakat, biasakan mengambil keputusan bersama melalui musyawarah, bukan dengan ego pribadi. Dan saat berinteraksi di media sosial, yang paling utama pada saat ini adalah penting untuk bersikap sopan dan tidak mudah menghina orang lain yang berbeda pandangan ataupun latar belakang dengan kita. Sekian hasil presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kurangnya penyampaian materi. Sekian dari saya. Terima kasih.